menurut Bang Sadat, korelasi antara bagaimana kemudian bisnis soal apparel timnas ini dengan prestasi timnasnya sendiri? Paling kita sampaikan kali ini desainnya benar-benar very Indonesia, kaya akan cerita, kaya akan budaya. Itu yang paling anyar adalah jersey kiper. Ada tanggapan khusus dari Martin Paes nggak gimana kemarin? Iya, kemarin dia excited, dia suka, dia udah lama menunggu. Jelang 2 hari pertandingan Indonesia versus Australia, kira-kira jersey ini sejauh mana persiapannya? Nanti Erspo nih dikit lagi mau mengeluarkan jersey yang ketiga. Iya, jadi launching jersey ketiga. Halo Sobat Tempo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat, happy seperti biasa ya. Ketemu lagi bersama Jihan di sini. Kali ini kita akan ngobrolin hal-hal yang menarik seperti di episode-episode sebelumnya. Tapi kali ini spesial banget. Siapa di sini? Para pecinta timnas sepak bola Indonesia yang sudah menunggu karena 2 hari lagi kita akan bersama-sama menyaksikan pertandingan yang pokoknya kita sama-sama berdoa mudah-mudahan hasilnya baik ya. Karena hari ini tentu saja kita kehadiran narasumber yang istimewa, spesial banget. Kita akan ngomongin soal jersey timnas yang baru. Tentu udah ketebak dong ya siapa narasumber saya. Oke, langsung saja saya perkenalkan. Kali ini ada Bang Sadat. Beliau ini adalah founder Erspo yang baru saja sih beberapa waktu yang lalu memang sudah melaunch beberapa aparel untuk timnas sepak bola Indonesia, dan sepertinya sambutan hangat dari para pecinta timnas udah kita rasakan ya Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah, terima kasih sudah berkenan hadir ke booth Erspo di FX, dan terima kasih Tempo sudah meliput. Kabarnya ya deg-degan, antusias, excited, ya campur lah. Karena kan sebentar lagi kita akan menunggu hasil dari pertandingan di Sydney. Jadi harapannya yang terbaik buat timnas Indonesia. Oke, doanya adalah mudah-mudahan nanti jersey baru ini benar-benar bisa memboosting spirit teman-teman semuanya ya. Nah, ngomong-ngomong soal jersey yang baru ini juga, ini beberapa waktu yang lalu kita tahu kalau dari beberapa jersey itu yang paling anyar adalah jersey kiper yang photoshoot bareng sama Martin Paes ya. Itu kalau boleh tahu responsnya seperti apa sih Bang? Ya, alhamdulillah kemarin sudah kita launching tanggal 10 jersey kiper yang warna kuning, warna hitam, dan warna brown. Ya responnya pada excited. Terus juga kan kita sempat bikin video sama Paes kalau untuk ucapin selamat berbuka pakai sarung, pakai jersey lengan panjang. Jadi sungguh kearifan lokal gitu. Jadi emang banyak yang nonton, ada hampir 4 juta views di Reels kita kemarin. Jadi ya kita excited, kita happy karena dari Martinnya juga dia juga happy melihat jersey-nya akhirnya muncul rilis juga ya. Gitu, rilis juga karena sudah lama dia menunggu, dan ya kita rilis kemarin tanggal 10. Karena kan kita harus take photoshoot lagi, baru balik juga kemarin tanggal 1. Oke, baru banget ya berarti ya sebenarnya. Sorry. Iya, baru ya? tanggal photoshootnya itu tanggal 26 apa 24 ya, saya lupa, akhir bulan lalu lah. Oke, tapi dirilis di media sosial kemarin tanggal 10 ya. Oke. Ada tanggapan khusus dari Martin Paes nggak gimana kemarin? Iya, kemarin dia excited, dia suka, dia udah lama menunggu, jadi ya mudah-mudahan minta doanya juga, mudah-mudahan jersey ini juga bisa menjadi tameng pertahanan buat timnas kita supaya tidak kebobolan. Amin. Khususnya di pertandingan Australia dan Bahrain nanti. Nah, tapi bicara journey-nya sendiri, seperti apa sebenarnya sampai akhirnya Erspo ini menjadi official apparel dari timnas Indonesia? Iya, jadi ini semua berawal dari bulan Februari ketika Pak Erik mengumumkan dan menjadi ketua umum tahun 2023, terus ada dibukanya bukan pendaftaran, semacam public announcement lah kalau akan ada bidding timnas di bulan Juli atau Juni, saya lupa persisnya, di bulan
antara bulan Juni, Juli, Agustus. Dan di bulan Agustus kita mengajukan semacam komitmen, dan bentuk komitmen itu kita memberikan sejumlah bank garansi duit yang ditahan sekitar 1 miliar untuk kita submit sebagai bentuk komitmen lah kalau kita serius. Dan bulan September kita harus present ke PSSI. Alhamdulillah kita tahu di akhir Oktober, tanggal 24 Oktober, kita di-announce sebagai pemenang dari tender Timnas. Nah, mungkin yang banyak teman-teman di awal yang salah kaprah, dikiranya kita dikasih duit nih karena tender kan. Gitu. Padahal bentuk tender itu maksudnya siapa nih dari masing-masing contender atau brand yang berpartisipasi yang memberikan benefit yang terbaik untuk Timnas. Ya kebetulan kita memberikan nilai komersil yang lebih baik daripada brand lain, makanya kita terpilih. Nilai komersil sama bank garansi tadi itu beda? Iya, jadi itu bank garansi itu sebagai bentuk komitmen. Itu ke wipe out lagi, kita balik lagi lah. Jadi di periode setelah kita bulan September itu dananya mulai balik lagi. Jadi bentuk komitmen aja sih sebenarnya. Artinya para pendaftar tender yang lain juga melakukan hal yang sama dong? Saya nggak tahu itu. Kalau dari kita memberikan bank garansi, duitnya nggak masuk ke PSSI sebagai bentuk bank garansi aja sebesar 1 miliar, dan itulah bentuk keterbukaan dan hal yang ya dulu mungkin belum pernah ada ya dalam sejarah Timnas juga. Gitu. Oke. Kalau tadi Bang Sadar sebutkan ada keuntungan komersil yang cukup besar yang ditawarkan kepada PSSI. Apakah itu menjadi salah satu faktor kemudian kenapa Erspo ini terpilih, atau barangkali ada hal-hal lain misalnya value yang memang match dengan kebutuhan PSSI? Value dan nilai komersil itu satu nilai. Jadi itu bentuk komersil. Komersil nggak cuma cash dalam bentuk produk, kita memberikan nilai produk itu senilai 20 miliar dan 8,5 miliar cash 20 miliar bentuk produk. Dan bentuk produk ini sudah kita distribusikan sampai Januari, sudah lebih 46.000 pieces, nilainya sudah di atas 20 miliar juga. Jadi saya nggak tahu kenapa kita dipilih, yaitu mungkin udah di ruang lingkupnya PSSI, tapi sepenglihatan saya komitmen yang kita berikan itu jauh dibandingkan mungkin dengan yang lainnya gitu ya. Kenapa kita optimis ya, karena ya satu hal kita juga ngerasa nih kayaknya Timnas bisa nih gitu. Di 2026 kan jumlah partisipasi peserta World Cup itu bertambah dari tadinya 32 jadi 48 kan. Asia dari tadinya 4 cuma sekarang jadi nambah jadi 8. Jadi ya itu yang mungkin mendasari kita kenapa kita harus jadiin deh nih barang gitu. Ya alhamdulillahnya kita terpilih, dan ya sekarang kita sudah mengeluarkan jersey kedua untuk Timnas Indonesia. Oke, baik. Nah terus kemudian soal royalty sharing sendiri ke PSSI aja atau barangkali ada juga ke pemain atau bagaimana tuh Pak? Iya, jadi kalau misalnya 7% itu akan masuk ke PSSI. Yang pemain ini kita lagi web dulu secara, karena kan nama pemain datang dan pergi kan, ada yang dipanggil. Nah ini kita lagi fixkan sih gitu. Jadi untuk name set, tapi kita sudah data. Jadi sewaktu-waktu nanti misalnya dibutuhkan, datanya sudah ada, sudah rilis di kita, dan sudah kita data dari tahun lalu gitu. Karena name set itu kalau nggak salah dari bulan September kita mulai jual secara official ya. Itu berarti untuk yang player issues atau yang bisa. Jadi name set itu bisa dipakai untuk player issue, untuk replika, dan juga ya mana tahu dia pakai untuk supporter version ya silahkan gitu. Cuman kan harganya lebih mahal name setnya gitu. Tapi ya itu bentuk support ya, mungkin buat fans yang pemain favoritnya ya kita sediakan. Tapi untuk sekarang hanya tersedia secara pre-order di online di website erspo.com. Oke, nah tapi sejauh ini kira-kira mana name set yang paling menjadi favorit? Masih Bang J, Itses. Oke. Ya kemarin juga data yang baru sehari kita rilis kemarin masih Bang J, nomor 2-nya Verdong. Oke, baik. Oke, nah Bang Sadar, kita beralih ke pertanyaan sebenarnya masih seputar journey tadi ya. Nah, ini saya mendapatkan informasi atau data begitu ya, bahwa merek Erspo sendiri baru ditafsirkan di 13 November 2023, tapi akhirnya menjadi resmi jadi jersey official Timnas itu di 14 Novembernya gitu. Nah, kira-kira
kontrak ini berjalan akan berapa lama dan tadi kan tuh waktu yang sangat sebentar ya. Itu apa? Ya, jadi kita di announce bulan Oktober dan November saya decide untuk langsung nge-switch brandnya tidak dengan nama Erigo, karena kan Erigo lebih casual dan Airspo ini ya mimpi saya kalau bisa bersaing atau bersanding lah gitu, bukan bersaing sama brand-brand besar lainnya, mungkin bisa mensponsori klub-klub luar lainnya gitu, dan secara brand DNA-nya tuh agak berbeda sama Erigo, dan makanya di bulan November kita putuskan untuk membawa nama Airspo. Dan nama Airspo ini sendiri sebenarnya juga ya supaya tadi agak sedikit beda lah gitu sama Erigo, karena Erigo kan lebih fokusnya lebih ke produk ya, casual. Kalau Airspo lebih fokus ke produk lebih yang kaitannya dengan olahraga lah. Jadi kedepannya mimpi besar kita ya Airspo ini nggak cuma support ke timnas, mungkin buat timnas negara lain atau mungkin klub-klub negara lain yang dirasa sesuai sama nama Airspo. Tapi untuk nilai komersil kita terbuka, tidak ada yang berubah. Semuanya sama, nilainya bisa dicek sama PSSI, semuanya nilainya komersilnya tidak ada yang berubah. Bahkan secara royalti, karena bentuknya royalti, per November kemarin nilai value yang kita janjikan, jadi kalau di royalti itu ada minimum garansinya, minimum garanti lah. Berapa nilai yang mau kalian Airspo janjikan untuk support untuk penjualannya. Nah itu kita janjikan dan sudah melewati komitmen awal di bulan November. Tentunya karena itu bentuknya royalti, penjualan di bulan Desember, penjualan di bulan Januari, penjualan di Februari kemarin pada saat launching juga akan ada royalti yang kita berikan tentunya dengan support dari customer fans sepak bola Indonesia. Baik. Nah, Bang, tapi ini sedikit balik tadi. Tadi Abang sempat sebutkan soal Erigo dan juga Airspo ini juga tentunya beberapa audiens dan juga pecinta timnas sempat mempertanyakan. Barangkali Abang juga sudah menjelaskan beberapa kesempatan lainnya, tapi kita butuh informasi kembali. Jadi apakah benar waktu mendaftar tender itu memang menggunakan nama Erigo, tapi ketika secara diresmikan menjadi official apparel timnas itu namanya menjadi Airspo, itu bagaimana ceritanya? Ya betul. Karena kan secara kepemilikan saham kan saya juga masih majority kan, jadi ya saya ngerasa ya itu sebenarnya sebagai bentuk penyesuaian lah secara branding, dan sebenarnya tidak ada yang dirugikan di sini gitu, cuman sebagai bentuk yang mungkin kita kemarin pada saat itu mungkin mungkin dari pecinta sepak bola ngerasa kenapa nih ada hal-hal yang ya hidden agenda atau apa gitu. Sebenarnya tidak ada, karena seperti saya jelaskan tadi, semua ini prosesnya transparan, nilai yang diberikan juga sebenarnya bisa dicek sama PSSI, dan kenapa saya berani state karena kan nilainya juga ya itu harus saya pertanggungjawabkan kan gitu. Dan ya syukur alhamdulillah kemarin kita makanya di awal itu keluarnya juga lumayan super harus sabar gitu ya. Dan syukur ya kemarin kita launching jersey, ya kita juga sudah pelan-pelan lah, karena di awal juga kan itu bentuk tanggung jawab saya mungkin karena pecinta sepak bola kan luar biasa besar sekali gitu, dan mungkin mereka bertanya-tanya, dan ya pada saat itu sebenarnya sudah dijelaskan dari bulan April sudah dijelaskan, cuman mungkin karena ya pada saat itu hal yang bikin ini besar kan sebenarnya yang lain kan gitu, karena permasalahan sama Coach Justin, jadi udah merembet kemana-mana gitu. Oke, tapi itu karena memang saking besar ya jumlah supporter timnas Indonesia, dan itu care berarti Bang, kita kan? sudah jelaskan dari awal banget gitu. Cuman buat pecinta bola ya ini sebenarnya bentuk ya, kita nggak ada yang kita sembunyikan, tidak ada yang dirugikan, tidak ada agenda lainnya. Ini semua bentuk karena panggilan ke timnas, kayak saya bilang tadi, royalti ini belum pernah ada dari sebelumnya, baru pertama kali. Karena dulu penjualan ya itu semua masuk ke brand. Gitu. Dari 10 tahun yang lalu, correct me if I'm wrong, kayaknya dari pertama PSSI ada, kayaknya penjualan tuh ya pure masuk ke brand gitu. Baru kali ini dengan kita, karena
ya kita ngerasa ada partisipasi publik yang penting untuk kita ajak. Secara keuntungan line bisnis apparel sport ini sebenarnya nggak terlalu gede gitu ya, jika dibandingkan dengan bisnis-bisnis abang yang lainnya. Tapi kenapa sih kemudian fokus dan kemudian mau mengambil risiko ini bermain di bisnis sport? Mungkin saya koreksi, bukan tidak keuntungannya besar, tapi karena komersil yang kita, ya ibarat kata kita harus keluar biaya puluhan miliar kan, berarti kan saya harus mikir nih gimana caranya, kan nggak cuma BEP kan, harus ada untung, belum lagi kalau produk tidak terjual itu kan jadi resiko kita. Gitu. Tapi kenapa kita ngambil keputusan ini, kayak saya bilang tadi, ini kayaknya di awal itu ketika saya sempat berkesempatan pada saat itu juga ketemu sama Pak Erik, saya sampaikan, Pak, kita ke Piala Dunia gitu, kita yakin segala macam. Jadi di saat mungkin hasilnya belum kayak sekarang. 1 bulan setelah kita di-announce sebagai apparel timnas, itu kita kalah 5-1, Mbak. Lawan Irak kita kalah 5-1, lawan Filipina kita seri 1-1. Kayaknya mimpi timnas itu nggak jadi deh gitu. Tapi itu saya sampaikan di bulan Desember juga, kalau kayaknya bisa nih kita ke timnas gitu ya. Dengan kemarin kita bulan Maret pertandingan tahun lalu hasilnya bagus, ya mudah-mudahan Maret tahun ini juga hasilnya juga bagus. Jadi ya kenapa kita nyemplung, kenapa kita mau terlibat, kenapa saya sampaikan nilainya secara ini bukan bisnis yang nggak bagus, tapi karena emang supportnya itu kan juga puluhan miliar. Berarti kan secara sales, penjualan juga saya nggak boleh di bawah itu kan, harus di atas itu. Dan selain di atas itu kan saya juga ada produk yang harus saya modalin barangnya. Dan jadi karena emang bentuk bentuk kecintaan kita ke timnas kali ya. Dan satu hal yang pasti ya kapan lagi gitu punya kesempatan buat berpartisipasi ke levelnya satu Indonesia gitu. Mungkin dari gue juga dulu udah dengan Rio Fashion Week dan lain-lain gitu. Tapi kayaknya timnas kali ini emang lagi seru, dan perlu dicatat juga kita masuk sebenarnya pada saat timnas juga awal-awal tuh hasilnya belum sebagus sekarang. Oke, berarti butuh strategi khusus dong ya di line bisnis yang satu ini gitu. Iya pasti ya kan, yang sekarang kalau dilihat juga kita melibatkan partisipasi publik untuk pulling jersey-nya gitu, sehingga ketika launching juga hasilnya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi ya approach tertentu juga kita sesuaikan sama kondisi yang kita pelajari selama 1 tahun terakhir ini. Oke, pelajaran apa aja tuh kalau boleh tahu selama 1 tahun terakhir? Pelajaran kesabaran, awal-awal pelajaran untuk lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, lebih banyak mendengar masukan lah gitu. Cuman tentunya pasti kan kita juga ada pertimbangan tertentu. Kayak contoh jersey warna putih itu tadinya mau jalan warna hijau. Itu berkat masukan dari Pak Erik, masukan dari internal juga, dan tentunya tapi dari Pak Erik paling besar. Kalau jersey warna hijau, kalau dipakai di sininya hijau, kayaknya akan terlalu rame gitu. Makanya kita switch jadi warna putih, ya hitam dan abu. Nah hal-hal kayak gitu kan sebenarnya juga internal kita ambil masukan, eksternal juga kita ambil masukan. Karena dari pooling itu paling banyak sebenarnya warna hijau. Cuman kalau kita jadiin warna hijau, desainnya itu terlalu rame gitu. Rame banget ya, karena beberapa warna gitu ya. Iya, tapi kan netizen atau publik juga kan nggak tahu desainnya apa sebelumnya. Jadi emang bentuk masukan kita terima, kayak kerah yang ini. Kenapa kita pakai kerah? Karena fans paling banyak tuh milih yang pakai kerah. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang kita sinergikan bareng-bareng sama PSSI tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi emang ini bukan hanya karya dari tim Erspo, tapi juga karya partisipasi publik yang sangat terlibat gitu ya dalam proses penciptaan jersey. Oke, termasuk ini kemarin ada beberapa part yang sedikit berubah gitu ya Bang, di jersey bagian belakang. Ada kaos kaki juga, itu gimana tuh Bang perjalanannya? Iya, kalau kaos kaki itu dari pemain waktu foto, itu kan sebenarnya kita konsepnya emang 3 warna, putih, hitam, dan abu. Nah, ya udah kita pakein bajunya warna putih, celananya warna putih dan hitam, bawahnya dominan abu gitu. Cuman dari pemain ngerasa kayaknya lebih bagus warna putih ya itu kan
minor ya gitu. Ya udah kita ubah. Nah, waktu awal Februari Coach Pique juga sampaikan ini jersinya agak sedikit berat karena emang gramasi di depan ini kita tambahkan dibandingin jersey sebelumnya. Nah, tadi depan belakang pakai jaket. Nah, menurut Coach Pique kayaknya agak berat ini gitu. Takutnya bergerak, gitu kan kalau nanti main di GBK, bayangin pemain kita kan baik dari Eropa gitu kan. Main di Eropa gitu. Jadi biasa dengan cuaca dingin, tiba-tiba main dengan cuaca lembab kan gerah gitu. Jadi kita putuskan untuk ganti bagian belakang dengan treatment bahan mesh gitu supaya keringatnya lebih banyak. Sebenarnya jaketnya juga udah ada pori-porinya kan untuk absorb keringat. Cuman saya sudah sampaikan, keputusan pada saat itu dengan Coach Patrick untuk diganti bagian belakang. Penyesuaian lagi. Jadi ya kita happy sih bisa mendengar masukan dari nggak cuma dari publik tapi juga langsung dari Coach Patrick yang sudah puluhan tahun di dunia sepak bola, jadi ya kita harus dengerin gitu. Oke. Apakah pelajaran mendengar ini akhirnya berbuah manis Bang kalau melihat bagaimana kemudian respons audiens, pemain, pelatih selanjutnya? Ya karena belajar dari kayak tadi pertanyaan terkait apakah ego dan Expo segala macam itu sudah kita sampaikan dari awal. Tapi emang ternyata kita akan sia-sia kalau enggak enggak kita buktikan dengan kerja nyata gitu. Wah, ini kita akan memberikan yang terbaik. Yang terbaik harus dibuktikan gitu, bukan diucapkan. Nah, mungkin kemarin itu belum sempat kita buktikan gitu ya. Jadi ya hal yang seperti itu yang mungkin ya kesabaran beberapa bulan terakhir dan juga mendengarkan dari publik yang mungkin ya hasilnya seperti sekarang. Jadi ya pelajaran kemarin, masukan-masukan yang kita dapetin dari publik yang bikin kita untuk lebih semangat lagi dan lebih memberikan yang terbaik lagi buat timnas Indonesia. Oke, kalau buat sekarang seberapa semangat seorang Bang Sadat setelah kita tahu ya bahwa beberapa waktu yang lalu bahkan kalau nggak salah sampai 8 bulan itu kayak hiatus dulu kan sampai akhirnya karena ketika keluar juga kayak salah gitu kan. Jadi makanya saya pikir kayak daripada kita koar-koar dan lain-lain, makanya lebih baik kita buktikan. Kalau seberapa excited, ya pastinya barnya udah naik nih kan. Jadi ya sekarang jersey seperti ini pasti kan ya kalau nanti keluar jersey lagi udah ditunggu-tunggu lagi gitu kan. Cuman setidaknya pelajaran yang banyak yang kita dapetin, kita sudah dapat data yang ratusan ribu submission atau ratusan ribu polling dari publik-publik dari seluruh Indonesia yang terlibat. Itu yang punya bank data yang cukup besar untuk kayaknya dominan suka yang seperti ini ya mungkin kedepannya kita nggak tahu ya apakah kita akan ada polling lagi atau enggak, tapi yang pasti data kita udah punya sukanya begini, sukanya warna ini, sukanya yang bagian kerahnya begini gitu. Nah data-data itu yang kita coba olah supaya hasilnya lebih baik. Oke, tapi artinya tidak menutup pintu untuk mendengarkan dan diskusi yang terus berkembang terus ya. Jangan gitu, nggak boleh. Baik. Nah Bang, kalau ngomongin soal ini yang kita bisa lihat ya, Sobat Tempo semuanya di samping kita ini ada beberapa jersey. Itu kalau nggak salah ada beberapa klaster atau apa sih istilahnya Bang? Ada 3 kategori ya? Kategori ya. Jadi ada player issue yang dipakai pemain, ada replika yang harganya 599.000, yang dipakai pemain 1,3 juta, 600.000 dan 200.000. Jadi tadinya sempat ada ide wacana untuk jersey yang terbaru kita mau hilangkan jersey yang supporter version. Cuman kalau kita korbankan supporter version kayaknya nggak fair juga gitu karena kan kita brand lokal, price-nya juga harus disesuaikan dengan harga lokal. Supporter version tuh harganya 200.000. Nah, cuman kalau kita korbankan salah satu, takutnya hasil nggak maksimal. Jadi makanya kita tetap dengan pricing yang sama, tapi yang ya supporter version juga kita tetap pertahankan. Oke, yang membedakan antara yang player issues dan juga replika berarti apa Bang? Di bahan ya? Iya. Kalau looks, player issue dan replika hampir sama, tapi emang beberapa detail tuh ada yang beda. Jadi kalau player issue, jaket bagian depan ini kayak gini, tapi yang replika juga sama. Cuman emang dia nggak setimbul ini gitu ya, nggak. Motifnya itu ya apa sih? Tekstur. Motifnya tetap sama, cuman teksturnya itu agak beda. Bahan ya. Ya terus dari
dari logo Garudanya juga beda, dari patch tertentunya juga beda, sama bagian kerah juga beda. Jadi emang ada beberapa perbedaan yang kita lihat penting untuk kita apa ya, bedakan nggak terlalu jauh, tapi juga tetap menghargai yang membeli lebih miring. Miring juga ada ya. juga yang beli lebih mahal kan juga ya harus di serve juga dengan kualitas atau mungkin hasil yang beda gitu. Ini yang dipakai pemain, yang saya pakai ini Plaid Issue. Oke. Dari pertama kali kesempatan ketika di launch gitu, seberapa langsung bombardir dar-der-dornya sih para pecinta timnas ini, Bang? Ya sangat excited gitu ya, sampai viral di mana-mana. Kemarin juga diliput di media Inggris, media Itali. Oh, bahkan dari media luar ya? Iya, dari media di Spanyol gitu. Jadi banyak yang liput, bahkan sempat di-compare sama jersey dari klub-klub di Serie A, klub dari negara-negara lain. Dan alhamdulillah kita nomor 1 ya. Wow. Kalau mainnya apa sih, polling kayaknya nggak ada lawan di Indonesia ya. Emang netizen Jadi Indonesia Indonesia, ya? jadi di polling tuh. Jadi jersey nomor 1 kita, nomor 2 klub Italia, nomor 3 tuh saya lupa deh negara kayaknya. Jadi emang kemana-mana sih, ya kita juga nggak expect sebanyak ini ya gitu. Wow, oke. Kayak udah ready banget nih untuk surfing ke, barangkali mungkin tidak hanya cabur yang lain, tapi juga tadi katanya mau ke luar. Kita lagi ya? ngobrol, tapi belum ada deal yang terjadi, karena kan proses negosiasi atau deals itu kan nggak bisa cepat gitu ya. Yeah. Tapi kita lagi ngobrol sama beberapa ya. Seperti saya sampaikan di awal, Expo ini ya mimpi kalau bisa ada brand lokal yang terlibat juga di luar. Ya mudah-mudahan kita ketika masuk deal juga bisa bawa pemain juga gitu kan. Jadi ya ekosistemnya juga bisa lebih sehat. Jadi harapannya emang ya satu, kita tetap ya pasti kita bisnis gitu kan, tapi satu hal yang mungkin kita ada punya misi ya, gimana ekosistem ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Oke, Bang, tadi soal ini memang bisnis, tapi juga ada misi positif lah ya untuk Indonesia. Nah, karena kok menurut Bang Sadat, korelasi antara bagaimana kemudian bisnis soal apparel timnas ini dengan prestasi timnasnya sendiri, Abang, gimana menurut Abang? Oh enggak lah, paling kita sampaikan kali ini desainnya benar-benar very Indonesia, kaya akan cerita, kaya akan budaya, dan pemain kita kan Indonesia Pusaka. Pusaka itu kan artinya warisan. Kita kan baik pemain warisan ini ya, pemain heritage yang dipanggil kembali untuk dengan punya darah Indonesia buat membela Indonesia. So the story behind the Indonesia Pusaka itu sebenarnya ya ini balik lagi ke pemain-pemain kita yang itu jadi pusaka juga ya, dengan alamnya Indonesia itu pusaka. Makanya kita ada tumbuh-tumbuhan yang kita lihat kan, ada Gunung Merapi yang kita taruh di desainnya gitu. Jadi ada Garuda Relief yang itu kan pusaka gitu. Tapi kan itu bagian dari cerita masa lalu yang kita angkat kembali, dan harapannya pemain ketika main dapat suntikan gitu. Spirit gitu. Iya, spirit hidden yang mungkin mereka bisa lebih maksimal bermain di lapangan. Ya, harapannya seperti itu. Oh, itu cerita di balik Indonesia Pusaka. Tema Betul. ya berarti ya? Iya, temanya kan Indonesia Pusaka. Oke, baik. Nah, Bang, ini juga terkait ini ya, soal industrinya, tapi juga budaya juga sih. Ini gimana caranya atau bagaimana strategi Bang Sadat dan juga Expo untuk membuat para pecinta timnas ini bisa mensupport produk-produk yang sifatnya original gitu ya? Apa yang mungkin sosialisasi atau barangkali ada apa strategi? Ya pasti kita kan kayak tadi pertimbangan, kalau timnas bekerja sama-sama brand luar mungkin belum tentu ya mereka willing untuk set the price dengan harga 199.000. Kita sebagai brand lokal sebelumnya juga sudah mengeluarkan treatment yang sama untuk supporter fashion, ya kenapa nggak kita keluarkan juga. Jadi ya sebagai antisipasi lah, sebagai mungkin kita kan nggak bisa nggak bisa konfront head to head gitu ya, tapi maksudnya kita bisa mengedukasi gitu, dan edukasinya ya kita sampaikan setiap pembelian jersey itu ada partisipasi loh dari masing-masing
pecinta sepak bola untuk timnas kita, timnas yang kita cintai gitu. Jadi ya dari saya ya hanya bisa mengedukasi gitu kalau buat pecinta sepak bola untuk beli dengan produk original, beli produk original Erspo di distributor, di Garuda Store, di FX, di online store Erspo gitu. Jadi kita hanya bisa encourage atau edukasi, tapi tentunya kita juga sampaikan ini ada royalti yang partisipasi publik ini penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia juga. Oke, jadi kenapa penting gitu ya masyarakat membeli produk-produk original, karena memang selain tadi ada partisipasi untuk mendukung timnas Indonesia juga karena benar nggak sih Bang bahwa ya di balik sebuah karya ini juga ada tangan-tangan yang terlibat dalam proses ya, makanya kan ya? Gini nggak bisa ada yang ngeklaim satu orang. Ini karyanya Sadat, nggak boleh. Ini karyanya desainer yang ngedesain, nggak bisa. Karena satu desain ini tuh banyak apa ya, banyak terlibatnya gitu. Jadi ini di jersey ini banyak seniman yang terlibat. Ada desain grafis, ada tukang pola, ada publik juga yang nge-submit pollingnya gitu sehingga kita pilih desain ini gitu. Jadi, ada tukang promonya, jangan lupa. Iya, maksudnya dalam bentuk jersey kan ini sebenarnya bentuk yang kenapa kita pilih jersey ini kan karena ada partisipasi publik, ada desain grafis, ada seniman, ada tukang pola, ada banyak orang-orang yang terlibat sehingga kita jalan dengan jersey seperti ini. Jadi emang ya desain Erspo kali ini juga cukup kaya akan banyak terlibat sehingga belajar dari pengalaman tahun lalu tidak boleh ada yang ngeklaim ini jersey milik satu atau milik beberapa pihak. Oke. Karya semua dari oleh untuk semua lah. Ya. Bang, tapi ini apakah misalnya ada pecinta timnas sepak bola Indonesia yang barangkali tidak ada di kota-kota besar, mereka bisa mengakses dengan mudah. Misalnya mereka juga pengen banget nih hadir atau barangkali nggak usah hadir langsung nonton di ini ya stadiumnya, tapi misalnya pengen nonton rame-rame nobar bang teman-teman gitu, tapi mereka pengen pakai baju timnas. Bagaimana mereka mengakses? Ya untuk player issue dan replika sementara masih terbatas karena emang respon yang kemarin ini jujur data yang kita masukin itu sebenarnya udah lebih banyak daripada sebelumnya. Cuman pada saat kemarin launching ternyata permintaannya tuh di luar ekspektasi. Dan kenapa nggak dicepetin gitu? Karena bikin jersey itu gimana ya, kayak semua harus terplanningkan dengan maksimal gitu. Nah, cuman bedanya tahun ini kita responnya jauh lebih bagus, permintaan jauh lebih besar, jadi mungkin produknya di online kita belum sediakan dulu untuk player issue dan replika. Tapi untuk supporter version saya sudah note ke tim, nggak boleh produknya kosong di marketplace kita, supaya orang yang mau beli, mau support timnas juga bisa langsung bisa mengakses gitu. Tapi untuk player issue dan replika hanya bisa didapatkan di toko-toko partner kita atau di distributor atau di offline-nya Erspo. Ya hal-hal seperti itu ya kita minta pengertiannya gitu, karena emang responnya tuh juga luar biasa. Belum lagi kan ada persiapan untuk timnas juga yang kita berikan gitu. Ini ada ribuan produk yang harus kita distribusikan, hampir 10.000 produk yang harus kita distribusikan juga ke timnas gitu di awal. Jadi banyak produk-produk yang kita permintaannya itu nggak sebanding sama ketersediaan gitu. Jadi ya kenapa nggak dibanyakin gitu ya? Karena kita nggak tahu juga responnya akan sebagus sekarang gitu. Karena ya ada tahun lalu kan kita sudah ada datanya, kita sudah siapkan lebih banyak daripada tahun lalu ketika launching. Ternyata hasilnya jauh lebih banyak lagi. Oke, apalagi nih jelang pertandingan Indonesia Australia nih, wow. Oke Bang Sadat, ini aku juga dengar kalau nanti Erspo nih dikit lagi mau mengeluarkan jersey yang ketiga. Nah itu benar atau enggak? Kalau iya, itu akan di-launch kapan? Dan juga akan ada model yang barangkali out of the box atau gimana nih? Iya, jadi launching jersey ketiga belum ada tanggalnya karena emang masih belum selesai secara draftnya juga. Draft ke-1 sudah sampai ke Pak Erick Thohir, tapi pastinya kan ada draft kedua. Biasa kalau emang masih ada penyesuaian lagi ada draft ketiga gitu. Jadi kita coba kejar mungkin bulan-bulan ini untuk draft keduanya atau ketiganya beres. Tanggalnya belum ada pasti, cuman yang bisa saya spill, sudah saya spill juga sebelumnya, akan ada nuansa warna pink untuk jersey ketiganya gitu. Akan ada nuansa pinknya. Seperti apa?
Pink. Nggak apa-apa, karena jersey ketiga kan keluar biasanya itu lebih apa ya, lebih bebas lah, eksplorasinya tuh lebih bebas. Luas, ya? Kalau misalnya home away itu biasa harus bener-bener tuh sesuai sama apa ya, kayak pakemnya gitu. Oke. Nah, kalau jersey ketiga biasanya lebih ada eksplorasi yang lebih bisa kita Kreatif lah lebih sesuaikan gitu. Jadi tapi ya tentunya juga kita harus berdiskusi sama Pak Erik dari PSSI, juga kita berdiskusi desain seperti apa yang dirasa tepat untuk launching jersey ketiga. Tapi untuk tanggal belum ada. Tapi target mungkin udah ada dong, misalnya di bulan apa barangkali belum juga. Karena kan kembali lagi kalau belum ada approval-nya, gimana ngomongin target gitu. Jadi kembali lagi kalau ngomongin target harus ada approval-nya dulu. Nah, kalau sudah di-approve baru kita set gitu. Oke, wah ini Gitu nggak sih. sabar nih ya kita lihat ya gimana bentuknya. Oke, baik. Nah, balik lagi jelang 2 hari pertandingan Indonesia versus Australia. Kira-kira jersey ini sejauh mana persiapannya dan bagaimana optimisme teman-teman dari Expo? Optimisme, semua harus optimis, nggak cuma Yoi. tim Expo, kayaknya harus semua masyarakat Indonesia juga harus optimis. Tapi ya kita harus tahu Australia bukan tim sembarangan, dia salah satu top 4 yang terbesar juga di Asia gitu ya. Jadi harus kita respect dengan segala macam pencapaian Australia. Tapi tentunya kesempatan itu ada, apalagi kita ada tambahan 3 pemain yang baru masuk join ke timnas juga. Jadi ya mudah-mudahan semua lancar, kita doakan. Tapi ya kita harus tahu ini lawan kita Australia, ini bukan lawan di klub ASEAN gitu. Jadi ini lawan kita Australia, mudah-mudahan dilancarkan. Tapi juga kita harus support terus timnas, kita doakan yang terbaik. Oke, sebagai pecintanya kita bisa berdoa ya, Ya. Bang ya. Support terus pokoknya. Oke, baik. Nah, kita sudah ada di sesi terakhir di diskusi kali ini. Kita mau main quick quiz nih, Bang Sadat. Jadi kita akan berikan 2 opsi. Nanti Bang Sadat harus pilih dengan cepat, nggak boleh mikir lama-lama. Harus jawabnya cepat gitu ya. Oke. Siap? Oke. Siap. Ada beberapa poin yang harus dipilih. Ini pokoknya susah-susah banget nih. Susah banget ya? Susah banget. Ini udah kayak ujian nasional. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Family man atau businessman? 3, Family. 2. Sepak bola atau basket? Sepak bola. Premier League atau Serie A? 3, 2, Serie A. 1. AC Milan atau Liverpool? AC Milan dong. AC Milan. Saya bukan fans Liverpool, saya fans AC Milan. Oke. Makanya Wah. jersey tahun lalu dibilang milik Liverpool, gue fans AC Milan gitu. Nggak terima. Nggak terima langsung. Oke, next. Messi atau Ronaldo? Ronaldo, Jersey kandang atau tandang? kandang, Desain klasik atau modern? klasik. Kualitas atau desain menarik? Kualitas dulu, baru desain. Produksi lokal atau impor? Lokal. Timnas Indonesia juara AFF atau lolos Piala Dunia? Lolos Piala Dunia lah, nggak usah dihitung. Iya, itu dia cita-cita kita semua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hal-hal baik atau positif yang Amin, sama-sama amin. kita doakan hari Amin, ini amin. membawa juga semangat untuk teman-teman yang akan bertugas bertanding di hari apa berarti ya Bang? Hari Kamis, Hari ya. Kamis. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Terima Sadat sudah kasih join sudah di Cakap-Cakap. datang. Dan juga balik lagi, pokoknya kita sebagai rakyat Indonesia, walaupun bukan mungkin secara khusus pecinta timnas gitu ya, semuanya harus turut mendoakan dan semoga hal-hal baik tercipta di hari Kamis esok. Thank you banget sekali lagi dan juga Thank pemirsa, you. akhir kata saya Dejian, peserta yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa, bye-bye.